Pada bagian yang kedua, kita belajar tentang munculnya gereja barat dan timur. Jadi ketika Injil diberitakan dan kekristenan terus bertumbuh melalui kesaksian yang dilakukan oleh pengikut Kristus, dan para rasul mulai mengabarkan Injil keluar Israel, maka terbentuklah jemaat-jemaat baru. Seperti misalnya ada jemaat Antioquia, ada jemaat Roma, ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Korintus, dan sebagainya. Nah, ini merupakan bukti bahwa Injil bisa diterima di tempat lain. Dan gereja yang bermacam-macam dan tersebar itu disebut gereja yang Katolik atau universal. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata yang mempunyai arti menurut, sesuai dengan, dan holos yang artinya semua, keseluruhan, dan komplit. Sehingga kata Katolik bermakna umum atau universal. Anak-anak, kata Katolik pada awalnya tidak merujuk pada Katolik Roma atau Gereja Katolik Roma secara sempit. Sebab pada masa itu belum ada skisma besar atau perpecahan gereja. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13 menunjukkan kepada kita bahwa sejak semula gereja memiliki potensi untuk terpecah. Kita bisa melihat bagaimana di situ lahir beberapa golongan, seperti misalnya golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan Kristus. Nah, mengapa bisa terjadi? Ini terjadi karena jemaat pada waktu itu terlalu mengagung-agungkan orang yang memberitakan Injil dan melayani mereka. Kata Katolik pertama kali ditemukan dalam tulisan Ignatius dari Antioquia, yaitu dalam surat kepada jemaat di Smyrna. Namun sejak munculnya gerakan reformasi, kata ini dipakai oleh gereja barat atau gereja Roma sebagai nama diri untuk membedakannya dengan kalangan Protestan. Pada tahun 1054 terjadi perpisahan antara gereja barat dan gereja timur. Nah, perpisahan itu mengakibatkan timbulnya dua gereja, yaitu Roma dan Konstantinopel. Gereja Roma atau barat menggunakan nama gereja Katolik, sedangkan Konstantinopel menyebut dirinya gereja ortodoks atau gereja Katolik Greek. Pada awalnya gereja barat dan gereja timur masih merupakan gereja yang esa. Namun, keesaan itu tidak berlangsung lama akibat perbedaan corak pemikiran. Nah, setelah beberapa kali terpecah untuk sementara waktu, sekitar tahun 1200, keesaan sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Bahkan sampai sekarang pun kita masih bisa melihat keterpecahan gereja itu. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara gereja timur dan gereja barat. Apa saja sih itu? Yang pertama, gereja timur berpegang pada sistem episkopal. Apa itu episkopal? Episkopal adalah sistem kepemimpinan keuskupan yang dikepalai oleh uskup. Gereja timur memandang bahwa status uskup hanyalah sebuah kehormatan. Namun, bagi gereja barat, menganggap kedudukan uskup kepala lebih dari uskup lainnya yang berhak mengeluarkan putusan yang harus dipatuhi. Biasanya disebut paus atau Sri Paus. Kemudian yang kedua, gereja timur menganggap hanya Alkitablah satu-satunya sumber otoritas tertinggi dalam gereja. Sedangkan gereja barat melihat tradisi gereja juga memiliki otoritas selain Alkitab. Yang ketiga,
Gereja Timur menekankan pada kehidupan yang kekal, yang menuntut pada hubungan yang lebih kepada Tuhan, sedangkan Gereja Barat menekankan jiwa sosial, bagaimana menunjukkan kasih sebagai perwujudan bagaimana manusia menjadi benar. Kemudian yang keempat, Gereja Timur lebih mengutamakan hubungan personal atau mistis dengan Tuhan melalui perenungan yang mendalam, sedangkan Gereja Barat lebih mengutamakan hukum-hukum gereja. Yang kelima, pejabat gereja pada Gereja Timur tidak perlu melakukan selibat atau mereka boleh menikah dan memiliki keluarga. Biasanya pada pendeta memiliki janggut. Sedangkan pada Gereja Barat, para pejabat gereja, yaitu baik pastor maupun suster, tidak boleh memiliki suami atau istri, atau mereka harus hidup selibat. Yang keenam, Gereja Timur memperbolehkan masyarakat awam atau jemaat untuk mengajarkan Alkitab kepada orang lain, baik itu di dalam ibadah ataupun bukan di dalam ibadah. Sedangkan Gereja Barat hanya memperbolehkan gereja atau kaum rohaniawan yang mengajarkan Alkitab atau firman Tuhan kepada orang lain. Yang ketujuh, Gereja Timur percaya bahwa kedudukan uskup dan masyarakat awam adalah sama. Sedangkan Gereja Barat menganggap bahwa uskup berkedudukan lebih tinggi dibanding jemaat sebagai orang yang suci, dan itu mewakili Yesus. Nah, sekarang kamu telah melihat bagaimana sejarah terbentuknya gereja, bagaimana gereja berkembang, dan bagaimana pergumulan yang dialami oleh gereja Tuhan di dalam pertumbuhannya. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja, bahwa sejarah membuktikan bukan hal-hal baik saja yang terjadi dalam pertumbuhan gereja Tuhan. Perbedaan, bahkan perpecahan juga kadang terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tumbuhnya keragaman pemikiran dan penafsiran tentang pengajaran yang disaksikan oleh